Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم صل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Para jemaah kajian Qibla Iftar, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini atas izin inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita hadir di majelis ilmu. Semoga semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya amal-amal saleh kita. Karena sesungguhnya seorang muslim setiap harinya dia berdoa kepada Allah 17 kali minimalnya. Tentu kalau Ramadan lebih lagi karena ada tarawih. Doanya siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang terlaknat, waladdallin, bukan jalannya orang yang tersesat. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-maghdubi 'alaihim al-yahud. Siapakah yang terlaknat itu, dilaknat itu adalah Yahudi. Kenapa Yahudi dilaknat? Karena mereka mengetahui ilmu, memahami kebenaran, namun mereka mengingkari kebenaran itu. Kalau di Al-Quran digambarkan bagaimana Yahudi tahu betul kelak di akhir zaman ya, ada nabi ya, disebut dalam Injil, dalam Taurat, bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Yahudi itu saking tahu ciri-cirinya Nabi akhir zaman itu, layaknya dia mengenali anak kandungnya. Jadi kita sudah punya anak semua ini ya, dari Allah ya. Kita kan ngerti anak kita ya, dari suaranya, dari ciri fisiknya ya, dari karakternya, ada tanda khususnya mungkin atau apa itu. Ya kita tahu semua bahwa itu ya, Nabi akhir zaman itu cirinya seperti itu. Tapi begitu Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, tabarra amin, dia menolak. Ini kita berlindung diajari Allah, jangan menjadi Yahudi ya, mengetahui kebenaran tapi mengingkari, bahkan menolak kebenaran itu. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dhalin, hum an-nasara, orang-orang Nasrani. Beribadah ilmu. Maka sekali lagi, ilmu itu penting agar tidak jatuh dalam dua sikap. Yang satu sesat karena tidak pakai ilmu, yang ya, maka mukmin yang sejati itu ya ilmunya diamalkan dan setiap amalannya berlandaskan ilmu. Nah, sore hari ini semoga Allah mudahkan, kita akan mengkaji surat Ali Imran ya, ayat 115, 110. Ini semoga Ramadan
menjadikan kita untuk yakin mendekat kepada Allah, ya, mentadaburi kalam-kalamnya Allah, firman-Nya Allah, sehingga akan mendatangkan akar-akar kebaikan dalam diri kita. Dalam ayat itu Allah menegaskan yang kita sudah sama sering mendengar, ya, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, ya. Itu jelas, ya, firman Allah, kuntum, kalian. Kalau Ibnu Katsir mengatakan jelas ini adalah umat Muhammad, umatnya Rasulullah, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, yang diutus oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak kepada yang ma'ruf, berdakwah. Maka dakwah itu mengajak, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang lain, dan mencegah termasuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain dari perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, andaikan ahli kitab itu mau beriman, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, dari ahlul kitab itu ada yang beriman kepada Allah, wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi mayoritas mereka adalah fasik, ya, mengingkari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa Bapak Ibu yang terbaik? Umat Islam. Pertanyaannya, ya, apakah hari ini sudah ada sama kita ketika terbaik itu? Ya. Kalau bicara masalah kondisi hari ini, tentu bukan faktor kebetulan. Semua yang terjadi itu mesti ada sebab dan akibat. Ya, kalau kita bicara masalah panjang sejarah umat Islam, ya, kita tentu tidak bisa membahas sejarah dari awal. Ya. Makanya penting sekali belajar sejarah itu, karena banyak pelajaran. Apapun, Yahudi aja misalnya, seakan-akan bangsa yang tidak terkalahkan saat ini, Yahudi itu sama ketika Nabi masuk ke kota Madinah, kekuatan besar di Madinah adalah bangsa Yahudi. Mereka punya benteng yang sangat kokoh sekali, ya. Sampai ada satu surat namanya surat Al-Hasyr. Apa arti Al-Hasyr itu? Pengumuman, ya. Jelas dari judulnya aja sudah menunjukkan bahwa ini ngajak geger, ya, ngepung Yahudi itu, ya. Jadi jangan bicara kemenangan kalau belum paham sejarah, ya. Karena sejarah itu isinya adalah nanti akan diberikan petunjuk. Makanya ketika bicara masalah dua panduan Al-Quran dan As-Sunnah, itu betul. Allah Nabi sudah sampaikan, "Alam tujikum amroini," saya sudah tinggalkan untuk kalian dua. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian pegangi itu berarti dikaji, dipelajari, dipraktekkan. Lan tadillu, lan, ya, sekali-kali tidak akan pernah sesat selamanya. Kita mau pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah. Nah, praktek dari Sunnah, praktek dari aplikasi dari pelaksanaan Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah itu adalah sirah adanya, ya, sejarah. Makanya ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Jawabannya apa? Karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ya. Bicara apapun Quran sudah Allah kasih, ya, keterangannya. Ya. Bicara masalah ini yang sekarang lagi geger, virus corona, ya, ada jenis corona itu, ya. Ya. Dalam surat Toha, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Jadi kalau kemarin disebutkan di dalam banyak kajian, ya, artinya penelitian, atau virus itu berawal dari Tiongkok, Wuhan, ya. Di surat Toha ayat 81 Allah sudah sampaikan di situ, ya,
kepada Bani Israel ini, tapi untuk semua umat Islam juga berlaku yang ini ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la taghaw fihi fa yahilla 'alaikum ghadabi. Allah sudah jelas di situ menyampaikan petunjuknya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang thayyib. Ya, tadi sudah jelas halal ya. Ma razaqnakum, apa yang aku rizkikan kepada kalian, wa la taghaw fihi, jangan melampaui batas. Batasannya Allah itu apa? Yang halal. Makanya ada hadis al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Itu karra'iyat al-haul al-hima. Kata Nabi, pengembala yang mengembalakan kambing di sekitar hima itu ladang, khusus larangan ya. Itu sama orang yang biasa mendekat kepada yang syubhat itu dekat dengan yang haram ya. Kalau ia tahawal hima yushibu ayat kafir ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima wa hima haram. Kata Nabi, himanya Allah, batasannya Allah itu yang diharamkan. Nah, Allah sampaikan wala tadzau, ya, silahkan rezeki itu dinikmati, tapi jangan melampaui batas. Orang yang halal saja Pak, kalau melampaui batas berdampak buruk pada kita. Ya. Ada yang enggak doyan sate kambing? Umur 70 tasih mantun sate kambing. Oh, sebenarnya kalau apa yang penting walaupun kalau tadi jangan melampaui batasnya, tahu batasnya. Jadi yang halal Pak, ketika melampaui batas itu berdampak buruk, apalagi yang haram. Maka Allah sampaikan itu. Fayahil 'alaikum ghadabi, kalau kalian itu melanggar, berani mengambil yang haram dimakan, fayahil 'alaikum ghadabi, kalian sudah menantang marahku, kata Allah ya. Wa may yahdil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa yang sudah mendatangkan amarahku, kata Allah, faqad hawa. Hawa itu halaka, saya baca dalam bahasanya. Dia sudah binasa. Maka penyakitnya macam-macam Pak. Gara-gara makan kodok, langkong, codot, apa lagi itu, ulo dan lain sebagainya ya. Ini contoh saja bahwa semua kejadian yang terjadi itu ya, tidak lepas dari apa yang dilakukan manusia sebenarnya. Ya. Maka menjadi umat yang terbaik. Ya. Kita bicara umat yang terbaik, apakah sudah ada contohnya? Maka perlu belajar bicara. Ya. Kalau bicara sejarah Islam, dulu sekali sebelum kedatangan Nabi, Jazirah Arab itu negeri yang tidak diperhitungkan. Karena sudah ada dua negara superpower ya, ada Persia dan Romawi saat itu. Ya, Romawi yang dengan wilayah yang sangat luas, militer yang sangat kuat sekali, ya, termasuk menguasai Jazirah Arab pastinya, tapi tidak dikuasai. Kenapa? Tidak ada yang menarik. Ya, tandus, keras, tidak ada air, orangnya suka perang, ya atau kuruk ya, anak-anak yang suka berperang gitu ya. Tapi Masya Allah, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana ya, wab'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ya. Utus di antara mereka seorang rasul. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim ya, dikabulkannya ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa ada generasi itu tidak harus Pak, bapaknya soleh, anaknya soleh, cucunya menjadi soleh. Nanti ada putusnya, nanti ada yang soleh lagi, nanti ada yang ya, tidak soleh lagi. Terusnya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Berapa ratus tahun berikutnya itu, ya, ketika Abdullah menikah dengan Fatimah, menikah dengan Aminah, melahirkan Muhammad
Muhammad. Itu disebut oleh Allah di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan mereka, kalangan apa maksudnya? Arab. Ya, rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu kalau bicara masalah taklim tarbiyah, ngaji pendidikan, yang ngaji itu harus betul. Yatlu alaihim ayati, ya, membacakan kepada mereka Al-Quran. Ya, berarti pendidikan terbaik itu lanjut pertama Al-Quran. Maka ulama salaf itu dulu tidak dikirim oleh orang tuanya belajar ke berbagai guru sebelum apa? Al-Quran. Ya, begitu ya, harus selesai dulu ini. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tasbihatu nafas terbaik dengan Al-Quran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus di Jazirah yang tandus itu seorang Rasul, Masya Allah, ketika sudah mulai ya, turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kenapa turun ayatnya banyak, Allah pilih Iqra? Ya, padahal orang Arab bukan guru. Ya. Kenapa ayatnya tidak perang saja? Harus sudah ngerti mereka senang perang. Kenapa ayatnya Iqra? Nah, ini benar harus dipelajari betapa Allah menginginkan para semua diawali dengan ilmu. Ya. Kalau akhirnya sejarah mencatat butuh waktu 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kemudian ya, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ya, bahwa Islam sudah sudah di atas ya. Berarti ini bicara masalah sejarah, dan apakah itu akan berulang? Ya, tentu kita mengacu kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Semua peristiwa itu untuk diambil ibrahnya. Maka dalam peristiwa apapun untuk menyampaikan fa'tabiru ya ulil albab ya ulil absar. Jadi bicara masalah umat terbaik. Apakah pernah ada? Pernah. Ketika di zaman Rasulullah SAW berdakwah, ketika belum ideal, ada orang mengeluh ya, tentang tidak aman, ada orang mengeluh tentang miskin, ada orang mengeluh tentang tertindas. Ya, dan pernah menyampaikan ke seorang sahabat saat itu yang adalah Adi bin Hatim. Jadi seorang mantan Nasrani, ya, Adi. Disebut oleh Nabi dalam hadis itu riwayat Muslim ya Adi lain taulat tiga hayat, wahai Adi, kalau umurmu panjang kamu akan menyaksikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada seorang perempuan ya, safar sendirian dari Irak sampai di perumahan itu negeri yang nggak terkenal. Sampai Nabi tanya kepada Adi, ada tuh namanya Irak, kamu ngerti dah Irak itu di mana? Jawabannya, saya pernah dengar tapi belum pernah ke sana. Itu kampung Yusuf ya. Dia akan datang ke Mekah melakukan safar, perempuan sendirian pulang tanpa ada yang mengganggu ya. Ini tidak bahas bikin safar kan ya. Bikin safar nanti belajar mana-mana boleh atau tanpa mahram. Nah, ini bahasanya adalah tentang membuat kabar gembira tentang amannya negeri saat itu. Kemudian kamu akan melihat ya, kekuasaanku ini akan sampai menyentuh Kisra bin Hurmuz. Sahabat ketika tidak percaya Kisra bin Hurmuz, ya Rasulullah, apa betul akan mengalahkan Kisra? Ya, Kisra bin Hurmuz. Itu di zaman Khalifah Umar radhiyallahu. Yang terakhir kamu akan melihat kelak akan ada seorang muzaki ya, yang pengen mengeluarkan zakatnya, dia keluar, dia tawarkan ke semua orang saat tidak ada yang menerimanya. Ternyata Ibn Hatim cerita, saya ketemu dengan dua janji Nabi, satu perempuan yang sabar itu
satu penentukan Islam dan saya termasuk. Dan tepat seperti yang sabdakan Nabi, telah patokannya Islam dipakai oleh siapa? Surah bin Malik yang ketika dia pernah mengejar Nabi ketika hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, dikejar Surah dijanjikan, wahai Surah, telah kamu yang akan pakai mahkotannya Islam. Surah bersepuh sekali. 80 tahun itu perang mengalahkan Persia. Konon 20 tahun. Ini semua berarti pernah terjadi dan Islam di zaman itu belum jauh dari kenabian, dari meninggalnya Nabi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sudah sedemikian hebatnya capaiannya. Tentu kalau puncaknya adalah ketika sudah merambah ke berbagai negeri sampai Eropa. Bisa dibuka di bukunya Profesor Dr. Kim Asrjani. Buku yang luar biasa ini, dapat penghargaan banyak. Buku ini buku sejarah keemasan Islam di Eropa. Itu buku itu menulis sejarah terus lengkap dengan data-data, foto yang ada, yang buktinya ada semua. Kita pernah di Eropa, menguasai Eropa saat itu jantungnya Eropa dikuasai. Itu ketika Eropa itu buat rumah aja belum bisa buat ada jendelanya. Selokan belum bisa buat. Tidur masih sama hewan piaraannya dalam rumah itu. Itu Islam sudah canggih dengan itu. Punya taman-taman yang sangat indah. Lampu sudah muncul dengan terang benderang sana. Saya nggak ngerti ini Thomas Alva Edison itu lahir burung. Karena kita biasanya penemu lampunya Thomas Alva Edison ya. Tapi yang jelas sejarah itu ada. Ya. Bicara kehebatan secara Islam itu ketika muncul di negeri 1001 malam, mana itu? Bahkan punya Abu Nawas ada khalifah yang sangat adil sekali itu, Harun ar-Rasyid, khalifah terbesarnya Bani Abbasiyah di Baghdad saat itu. Masya Allah, capaiannya luar biasa ini. Perpustakaannya terbesar. Tidak ada anak-anak kaum muslimin yang tidak mendapatkan pendidikan terbaik. Semuanya mendapatkan pendidikan yang terbaiknya. Ini masa-masa keemasan Islam. Berarti sejarah itu pernah mencatat betul umat Islam itu menjadi khairul ummah yang terbaik. Nah, kalaupun hari ini kondisinya hari ini jauh panggang daripada sate ya. Jauh sekali kondisinya ya. Terbaik dari mananya ini? Pendidikan ya. Apakah sudah bisa melahirkan sosok-sosok hebat sebagaimana Nabi menghasilkan orang terbaik di bidangnya? Masya Allah ya Pak. Didikan Nabi itu kalau dia budak, dia menjadi budak yang istimewa. Didikan Nabi itu kalau pedagang, dia menjadi pedagang yang paling bertakwa, istimewa. Didikan Nabi itu kalau dia jadi komandan tempur, dia komandan yang paling baik dan adil ya. Itu didikan Nabi ya. Masya Allah, kalau Islam mengenal ulama-ulama hebat itu dengan julukan al-alamah. Apa al-alamah itu? Berarti al-alamah itu menguasai semua bidang ilmu. Tidak ada kayak sekarang ya, spesialis gitu ya. Isone mung siji tok, liyane ra iso. Ya. Ini al-alamah itu berarti dia menguasai semua bidang ilmu itu zaman dulu ya. Jadi jangan dikira penemu kamera bukan orang Islam ya, itu orang Islam ya. Penemu matematika bukan orang Islam ya. Ini bicara dunia, karena terkesan penemuan Islam itu bicaranya masjid terus sama akhirat ya. Padahal enggak ya. Islam tidak mengenal ya, pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu agama ya. Ini yang sekarang sedang tidak ada Pak, sedikit sekali jumlahnya ya. Kalau orang soleh dia nggak ahli dagang, nggak ahli bisnis. Padahal dulu ada ulama besar Abu Hanifah ya, ilmunya luar biasa ya, imam besar Abu Hanifah ini ya, pedagang yang hebat sekali, waroknya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya komplit Pak ya. Sekarang nek yang pinter dagang orang pinter ngaji
Orang kober haji ya. Ini karena produk pendidikan yang tidak merujuk kepada pendidikan Islam yang benar. Ya, tidak usah sebut merek mana yang benar mana tidak, buka sejarahnya ya, mana yang benar mana yang salah itu. Sejarah tidak pernah berbohong. Ya, makanya semua diabadikan itu untuk diambil ibrohnya. Ya. Khairul ummah. Nah, kenapa hari ini menjadi demikian jauhnya? Ya, terbelakang dalam semua hal. Ya. Bicara masalah ekonomi. Ya. Masya Allah, ketika dulu kaum muslimin di zaman khalifah, bukan zaman khalifah, di zaman Rasulullah masih hidup, pernah terjadi paceklik berkepanjangan sampai Madinah semua sumurnya kering kecuali satu sumur milik Yahudi, ya, sumur Roman namanya. Sumur itu ketika itu Yahudi panen raya, dia tahu semua sumber mata air mati kecuali milik dia, maka dia jual dengan harga yang sangat tinggi sekali. Ya. Apakah dibeli? Dibeli, Pak, karena nggak minum mati. Ya. Akhirnya Rasul sedih melihat yang begitu. Rasul masuk masjid, dikumpulkan orang-orang kaya sahabat, dimotivasi, siapa yang mau beli sumurnya Yahudi, Allah akan jamin dengan surga kelak di akhirat balasannya. Ditawar oleh siapa? Utsman bin Affan. Yahudi itu pinter, Pak. Makanya ini ciri bisnis Yahudi itu menari di atas penderitaan orang lain. Ya. Maka hati-hati nih yang jual produk-produk yang dibutuhkan dengan harga selangit itu, ya, masker kulak selawewu delrong atau 50.000, ya, dan apapun itu Yahudi itu begitu, ketika melihat penderitaan kesempatan itu maka dijual. Dia tahu andaikan nggak dijual pun mesti laku, andaikan nggak dijual ke Utsman, tapi dijual karena Utsman berani dengan harga yang sangat tinggi sekali. Dijualnya pun tidak semua, separuh, ya, separuh saham, mungkin berapa miliar hari ini gitu ya. Orang Arab kaya-kaya, Pak. Jangan tahu satu pohon kurma itu setara dengan berapa hari ini. Ya. Anas bin Malik itu pernah cerita. Satu hari saya dipanggil ibu saya. Ya, ibu saya itu kangen kurma itu, yang kurma muda itu, Pak. Itu pelepahnya yang diambil itu tengahnya itu ya. Ya. Pengen makan itu, diketok sama Anas bin Malik. Anas ditemui sahabatnya, "Apa enggak eman, Mas Anas? Mahal sekali." Saya baca di dalam sirah itu dikruskan ternyata setara dengan 65 juta satu pohon kurma itu. Wong Arab sugih mau kere, ya, pol sugih ya, kaya raya sekali. Budak itu mahal sekali harganya, budak itu, apalagi budak hafid Quran. Ya. Ini bicara masalah kekayaan sahabat. Masya Allah, dibelilah dengan harga yang sangat tinggi. Oleh Utsman digratiskan. Nah ini, Pak, Utsman itu, Pak, tidak kulak didol dhuwur meneh ya. Poloni Yahudi ya. Dibeli, silahkan ambil sepuasnya di jatah saya, hari saya. Maka kaum muslimin berbondong-bondong mengambil sepenuhnya ya. Kemudian ini umat Islam juga begitu akhlaknya zaman itu ya. Tidak ngambil dimonopoli tonggone orang itu urusan itu ya. Nggak, dia ngambil secukupnya bawa pulang. Besok ngambil lagi terus. Akhirnya Yahudi nggak laku. Ya. Apa yang terjadi? Ditemui lagi oleh Utsman bin Affan, ditawar, Pak. Ya. Lihat lagi akhlak Utsman bin Affan. Utsman itu tidak pakai aji mumpung. Iki Yahudi ora payu, tak nyangsak. Murah-murahnya mesti dikeke. Ya. Ya. Piye Yahudi? Tak tuku semene keke ora. Ya. Ndak, Utsman hanya nanya, "Berapa ya mau kamu jual?" Sama dengan harga yang dulu. Dibayar, Pak, sama Utsman bin Affan. Jadi orang Islam itu jangan seneng beli tonggone sing kepepet. Ya, ya. Dijual tanah strategis murah, BU butuh uang, langsung dihubungi, Pak. Ya, wes ngerti butuh uang murah sih dinya. Ya. Mohon maaf, ya. Ini akhlak-akhlak Muslim tidak mencerminkan para pendahulunya. Kalau begini, ya. Pendahulunya begitu. Kalau kesusahan malah dilebihkan, Pak. Oh, jenengan kesulitan toh, saya lebihkan harganya itu. Ya. Ini umat terbaik itu contohnya sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Nah kalau hari ini pengen menjadi umat yang terbaik, ya buka sejarahnya, bagaimana karakternya kita tiru. Makanya Rasul ketika ditanya, Pak, ya ini zaman lockdown,
Ya, temanya sedikit menyinggung masalah bagaimana kita bisa berperan di saat serba susah seperti ini. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, pertanyaannya, sedekah terbaik kapan ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wa anta saddaqa, sedekah yang terbaik itu adalah Anda bersedekah wa anta sahihun, Anda dalam keadaan sehat, Anda dalam keadaan masih muda, energik, masih banyak keinginannya, ya, Anda bisa berbagi itu. Syahihun, Anda dalam keadaan iman, ya, ya. Perhitungan, syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, kata Nabi. Anda dalam keadaan sehat, banyak kebutuhan, ya, masih pengen ini itu, Anda bisa berbagi, itu yang terbaik. Ya, sekarang kan begitu Pak ujiannya, ya. Kita nggak tahu mau berhenti sampai kapan ini virus corona ini, ya, sehingga membuat orang sebagian menahan hartanya, mengkhawatirkan anak istrinya, ya. Ini makanya ujian, ya. Disinilah, ya, kata Nabi, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu tanda iman, ya. As-sholatu nur, salat itu cahaya, tapi tanda iman itu adalah sedekah. Memang nggak gampang. Makanya pendakian yang paling berat itu dijawab oleh Allah dalam surah Al-Balad itu, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ya. Jadi memang yang paling berat itu berbagi di saat kesulitan. Nah, itu yang paling berat. Ya. Tapi sudah ada contohnya orang-orang hebat, ya. Khairu ummah, orang terhebat zaman dulu, di mana mereka bisa menginspirasi dengan kebaikannya untuk generasi setelahnya. Ya. 10 menit. Baik, ya, kita fokus ke pembahasan di sini. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ini bicara masalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ulama sepakat bahwa khosais hadhil ummah, ya, ciri khas khusus umat ini ketika bicara khair ummah itu dua, ya, al-amru bil ma'ruf, ya, tetap mendakwahkan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Ya. Maka Masya Allah, Nabi SAW sudah mempraktekkan ini, ya. Makanya beliau menyampaikan, balighu anni walau ayatan, Anda sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya apa? Ini motivasi dari Nabi untuk menebar kebaikan semampu kita. Jadi nggak benar kalau mau berdakwah harus pinter bahasa Arab dulu, ya. Tapi seharusnya seorang penyampai ilmu agama dia paham bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu kunci, Pak. Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah, lughatul arabiyyah, fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian, ya. Gimana mau jadi hutan kalau nggak bisa baca? Hutan itu kan petunjuk, Pak. Ya. Ada orang dari desa itu naik motor, Pak. Ya, di samping Polda sudah ada lambangnya, gede sekali, ya. Bunder P dicoret, ya, dilarang parkir. Dia parkir di bawahnya, Pak. Ketika ditilang orang rumongso salah, padahal jelas itu dilarang parkir. Lu kula mboten mudeng niku dilarang parkir. Nah, ini orang nggak bisa baca petunjuk, akhirnya nggak ngerti, Pak. Ya. Apalagi Al-Quran sama, kalau kuncinya nggak buka, nggak punya, itu akhirnya ya alhamdulillah masih bisa membaca, ada terjemahnya. Tapi untuk lebih jauh, bagaimana ini ada amkhosnya, asbab nuzulnya, ada nasih mansukhnya dan lain sebagainya, itu kita akan kesulitan ketika tidak punya kuncinya. Ya. Maka dakwah tidak menghajatkan harus begitu, tapi ketika punya perangkatnya itu jauh lebih baik. Ya. Ada ulama yang menyebutkan kalau zaman dulu, Pak, zaman ulama salaf itu sedikit khutobah tapi banyak fuqaha. Fuqahanya banyak, Pak, tapi khutobahnya sedikit. Ya, fuqaha itu ahli ilmunya, fakihnya banyak sekali, al-alamanya banyak, ahli ilmunya banyak, tapi penceramahnya sedikit, Pak. Lah zaman ini khutobahnya banyak, fuqahanya sedikit, ya, ambiar saja, ya.
khotib dai-dainya banyak, tetapi yang faqih terhadap ilmu tidak banyak. Ya, ini musibah kalau orang bicara tanpa ilmu akhirnya ini. Ya, makanya betul faqidu syai' la yu'tihi kalau dalam peribahasa itu ya. Orang yang tidak punya sesuatu itu dia tidak akan bisa memberikan apa-apa ini. Makanya penting Bapak Ibu semua ya, kita hari ini menguatkan keilmuan kita ya, semaksimal mungkin apa yang bisa kita gali. Tidak ada yang tidak mungkin karena semua apalagi bicara Quran gampang dan Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir ya, akan dibuat mudah segala hal yang berkait dengan Al-Qur'an insyaallah. Ya. Jadi al-amru bil ma'ruf berdakwah ya. Termasuk tidak bisa dilepas dari dakwah adalah wa tanhauna 'anil munkar, untuk senantiasa berusaha mencegah kemungkaran yang terjadi. Ya, ini masya Allah belum kita lihat ya himbauan dari alim ulama yang punya posisi di jajaran mungkin atas, ada MUI, ada pusat, ada daerah dan lain sebagainya, yang mengingatkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Karena masya Allah bukti sejarah sudah banyak sekali. Ikhtiar-ikhtiar duniawi itu layak kita tempuh. Kita dengarkan para pakar bicara, dokter bicara, spesialis bicara ya, untuk jaga jarak, untuk pakai masker ya. Ulama juga bicara, sholat sampai dibuat apa ini? Physical distancing ya. Sepanjang sejarah baru kali ini ya Pak, sejak kita merdeka ya. Merdeka apa belum ini ya. Artinya semua bicara masalah ikhtiari duniawi ya. Kita pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau nggak penting ya. Ya, semuanya taat asalkan dicukupi ya Pak, janjane ya. Tapi kenapa tidak banyak ulama yang mengajak untuk bermuhasabah? Ya, kalau tempat-tempat ibadah di mana rahmatnya Allah memang turun di situ, ya selalu diingatkan tentang jarak dan lain sebagainya. Tapi kenapa tempat-tempat maksiat tidak diingatkan untuk ditutup? Padahal masya Allah ada sejarah yang menarik. Dulu di zaman Bani Abbasiyah tadi, Daulah Abbasiyah, ada seorang khalifah namanya Al-Muqtadi bi Amrillah. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, tahun 478 Hijriah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ketika itu di Irak, Syam, Hijaz, berarti Hijaz itu Madinah, Mekah, Irak, Syam, ya, berarti luas tuh Pak. Ya, terjadi wabah yang sangat mematikan. Ketika itu dimulai dari gempa, kemudian muncul penyakit ganas, kemudian terus merambah ya, dengan tak terkendali. Maka ketika itu khalifah langsung ngirim surat ke tiap kepala-kepala daerah di masing-masing kota itu. Apa perintahnya itu? Ya, segera tutup tempat-tempat maksiat, segera bubarkan acara-acara kemaksiatan. Bahkan hari itu semua pelaku maksiat ditangkap di penjara. Ya, togel bubarkan, diskotek bubarkan, mendeman dibubarkan, kosek semua. Itu kepala negara. Ini yang layak disebut mirip Umar bin Khattab itu, karena memang tegasnya luar biasa ini. Ya, cerdasnya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, dermawannya seperti ya, Utsman bin Affan. Nah, ini bicara masalah keteladanan. Maka langsung Al-Muqtadi bi Amrillah itu menulis surat, dikontrol betul, tempat-tempat maksiat ditutup. Akhirnya masya Allah tidak butuh waktu lama, wabah berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, iya, tetapi melalui sebab dan akibat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran banyak ayat ya. Fabima wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah ulah perbuatan kalian ya. Jadi kita hari ini ikhtiarnya belum maksimal kalau baru menyentuh ranah-ranah fisik, ranah duniawi. Kita sentuh pintu langit, kita minta kepada Allah, dimulai dari mana? Jauhi dan bubarkan tempat-tempat kemaksiatan. Ini harusnya menjadi PR dan tugas
orang-orang yang di jabatan, punya jabatan. Kenapa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang paling efektif adalah di tangan penguasa. Kan dia punya semua perangkat. Ya. Orang mudik aja bisa dibubarkan. Masa orang mendem togel nggak bisa dibubarkan? Ya. Ini perangkatnya kan kuat, punya semuanya ketika mau membubarkan yang seperti itu. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ini bicara sejarah. Ya. Tidak melulu kita hanya mengambil sisi-sisi parsialnya. Ya betul, dulu ada Ta'un Amwas. Ketika itu sangat hebat sekali. Sampai yang mati itu jumlahnya 25.000 di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, ketika pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau belum bisa mengatasi, sampai beliau juga meninggal karena kena wabah itu. Sampai ada yang diangkat berikutnya orang yang cerdas sekali, dan ini orang yang paling cerdas konon di Arab. Namanya adalah Amr bin As, orang yang sangat cerdas tapi didolimi. Karena kalau bicara Amr bin As seakan-akan licik, karena dia selalu pernah di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan berseteru dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sementara kubunya Muawiyah mengutus Amr bin As. Ya, selalu terdolimi sahabat cerdas ini. Ya. Beliau yang mengajari untuk yang hari ini dipakai ini. Ya. Tapi apakah itu saja? Enggak. Tentunya nomor satu adalah meningkatkan muhasabah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apa yang diperbuat oleh umat ini sehingga Allah berikan hukuman yang sangat berat sekali. Saya dapat sebuah hadis tadi di dalam kitab yang lain karena tidak ada di tafsir. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ya ma'syarul muhajirin khamsun idam tulitum, wahai para muhajirin ada 5. Andaikan kalian ditimpa yang 5 itu, ya, wa'udzubillahi an tudrikuhunna, saya berlindung kepada Allah semoga enggak menimpa kalian. Yang pertama kata Rasulullah, wa man lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa dhahara fihim al-amrad allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah kemaksiatan dibiarkan merajalela, tersebar tanpa ada upaya orang mencegahnya, pasti Allah akan kirim kepada mereka al-amrad. Apa al-amrad? Penyakit-penyakit lam takun fi aslafihim, yang belum ada obatnya dan belum ada sejarah sebelumnya menimpa umat-umat sebelum kita. Ya. Jadi Masya Allah, ini jelas, ya, hadis yang sahih dari Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani menunjukkan bahwa penyakit hari ini langka, ada COVID-19, ada coronavirus, nanti apalagi turunannya, itu penyakit yang nggak ada sebelum kita. Itu kalau Nabi menyampaikan itu karena kemaksiatan yang dibiarkan merajalela. Dari sisi manapun kemaksiatan adalah pemicu wabah. Ya. Maka poin ini pertama saja yang kita sampaikan karena waktu tidak panjang. Ya. Intinya para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, butuh kesungguhan kita untuk mengajak, ya, diri, keluarga dan masyarakat kita untuk bermuhasabah. Apakah sudah benar selama ini cara-cara yang kita tempuh ataukah masih perlu ditingkatkan? Ya, kenapa, ya, tidak kita manfaatkan Ramadan ini, bulan mubarak, mustajabud dakwah, insya Allah di bulan ini kita mohon kepada Allah agar wabah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah sudah sampaikan, wa iyam saskamuhu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menimpakan kepadamu keburukan, nggak ada yang bisa menolak. Ya. Dan kalau Allah hendak memberikan kebaikan kepadamu, Allah juga maha mampu atas segalanya. Bagi Allah amat mudah sekali menghilangkan wabah ini, asalkan semuanya serius, semuanya sungguh-sungguh menempuh asbabnya. Asbabnya salah satunya adalah menjauhi kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.